wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 10 MIPA 3. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak parabola. Di antaranya ini ada ya, definisi gerak parabola. Gerak parabola itu sebenarnya perpaduan antara GLB dan GLBB ya. Yang dimana GLB itu arahnya vertikal dan GLBB yang GLB itu arahnya horizontal ya, maaf ya. Yang GLBB itu arahnya vertikal. Gerak parabola juga dikenal sebagai gerak peluru. Lemparan bola yang ditendang, peluru yang ditembakkan dari senapan, atlet yang melakukan lompat jauh atau lompat tinggi, itu semua merupakan gerak parabola. Baru yang di sini ya besaran-besaran fisik. Halo, kalian bisa dengar? Nah ini ya yang di gerak parabola ini samping kanan ya, itu ada tiga besaran fisik. Yang pertama yaitu kecepatan gerak bola, yang dimana dari kecepatan gerak bola ini dibagi menjadi kecepatan horizontal atau Vx ya. Lalu yang kedua kecepatan vertikal atau Vy. Kalau Vx ini yang mendatar ya. Nanti kalau yang vertikal ini yang ke atas ya. Paham dari sini? Halo, paham? Lalu yang kedua yaitu posisi ya. Posisi dimana juga dibagi menjadi dua, yaitu posisi horizontal yang dimana disimbolkan X dan posisi vertikal. Nah, dimana posisi horizontal itu kan kita larinya kan dengan jarak, maksudnya kan satuannya meter, yaitu yang terdiri dari jarak maksimum atau X max ya. Lalu kalau yang di vertikal itu kan ke atas, itu terdiri dari tinggi ya, tinggi maksimum atau Y max. Lalu selanjutnya besaran fisiknya yang ketiga yaitu waktu, dimana waktu itu terdiri dari T max sama TY max ya. Kalau TX max itu jaraknya menyamping atau apa ya, jarak ya. Kalau yang TY max itu ke atas ya, waktunya mencapai ke titik tertinggi ya. Dari sini paham? Paham, Rek? Untuk videonya tetap diaktifkan ya. Nah, lalu yang selanjutnya, nanti kalau ada yang belum mengerti atau kurang paham, nanti tanyakan ya. Jangan malu-malu, nggak usah sungkan ya. Sama-sama belajar. Lalu yang kedua, jenis-jenis gerak parabola. Nah, yang pertama ini kan ketika kecepatan menggunakan sudut theta. Ini seperti kita melemparkan bola ya. Melemparkan bola ke atas ya. Kita lempar setelah di titik tertinggi. Ini kan y-nya sama dengan 0 ya. Lalu bola tersebut jatuh ke tanah ya. Kalau ini juga sama menggunakan sudut theta. Lalu yang kedua, gerakan benda ketika diberikan kecepatan awal ya, seperti senapan, peluru, seperti yang minggu
Minggu kemarin yang siapa yang tanya itu, yang Mas Raffi atau siapa? Ini masuk di gerak parabola ya. Gerakan benda memiliki kecepatan awal dengan ketinggian tertentu ya pada lintasan horizontal. Horizontal itu menyamping sini Rek. Ya. Lalu selanjutnya ini saya ini gambarnya sudah nganu Rek. Sudah sampai di situ ya, maksudnya sudah di-share. Kamunya nggak geser sama sekali dari tadi. Oh, enggak. Astaga. Iya ya, bentar ya, bentar ya. Kalau ini ya baru gerak ya. Oh ya ya ya, bentar bentar. Masih ada yang banyak yang masuk. Nah, kita ulang lagi ya. Nah, jadi definisi gerak parabola tadi ya. Gerak parabola itu ya sebenarnya gabungan. Loh, kok di sini? Di sana gambarnya apa, Rek? Yang definisi. Oh, iya ya. Ini udah ganti? Kok belum ganti ya? Sudah Pak, ganti. Oh. Bentar ya, tak cek. Bisa ganti? Itu yang gambar kalian yang apa, Rek? Definisi ya? Bukan? Kenapa? Oke, bentar-bentar. Bentar ya. Oke, maaf, maaf. Bentar. Sekarang sudah keluar. Belum masuk ya. Kalau gini tulisannya ketok nggak, Rek? Ketok ya? Soalnya kalau saya slideshow kok nggak bisa muncul gitu loh di sini. Kelihatan ya? Bentar tak slideshow ini ya. Tuh, nggak bisa tapi di sini di slideshow. Kalau ini pindah bisa ya? Bisa Pak, bisa.
Nggak bisa kan? Saya pakai anu rek ya, nggak usah pakai slideshow ya. Ini ada kesalahan teknis ya. Maaf ya. Nanti kita lanjut. Share. Oh, oke. Ya, iya nanti saya share ke grup kelas ya. Nanti kalian pelajari ya. Mohon maaf ya. Ya. Lalu lanjut untuk yang jenis-jenis gerak parabola ya. Itu yang gambar pertama, yang ini ya, yang ini. Jika kecepatan menggunakan sudut theta, seperti kita melemparkan bola ya. Kita lempar dari tangan kita melempar ke atas, itu menyebut sudut theta ya. Contohnya itu. Terus yang kedua, nah ini ketika benda diberikan kecepatan awal ya, seperti contohnya kita naik ke atas bukit, lalu kita ketapel atau senapan ya, diberi kecepatan awal ya dengan ketinggian tertentu ya. Lalu yang jenis yang ketiga yaitu, nah ini bedanya, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal. Lah ini sama, diberikan kecepatan awal, tapi kalau seandainya senapan tadi itu kan kita arahnya tegak lurus ya. Kalau ini arahnya ke atas. Bisa dimengerti ya dari sini ya. Yang antara yang jenis-jenis yang kedua. Yang kedua dengan yang ketiga, yang ini dengan yang ini. Kalian bisa ngerti nggak yang dimaksud? Untuk videonya diaktifkan ya. Lalu lanjut. Nah, ini di slide ada ya, ini di sini ya. Kelihatan nggak? Nah, ini kan ada konsep dari gerak parabola yang dimana ini posisi A di sini ya. Yang posisi B di sini, lalu posisi C di sini, posisi D di sini, dan E di sini. Ini selama gerak parabola ini ada 5 titik ya rek ya. Dimana di titik A ini merupakan gerak awal benda ya, dan mempunyai kecepatan awal yaitu V0 ya. Nanti akan saya jelaskan antara satu titik A, B, C, D, dan E, nanti saya jelaskan ya. Lalu untuk yang titik B dan D ya, ini mempunyai kecepatan tertentu ya. B sama D ini mempunyai kecepatan tertentu ya. Untuk titik E ini kan titik yang benda berada di titik terakhir lah ya. Tapi sama dengan besaran ini, kecepatan awalnya V0 untuk bendanya ya. Lalu untuk yang pada titik C, yang di ketinggian maksimum ini ya, kecepatan VY-nya ya, VY-nya itu 0, ketinggian tertentu itu 0 ya. Dan untuk kecepatan horizontalnya, horizontal benda V0 X ya, ini
Ya, kita bahas untuk yang posisi A dulu ya, Rek ya. Posisi ini kan benda memiliki kecepatan 0 ya, yaitu ini sini. Bentar. Ini tes, halo, bisa dengar? Nah, ini untuk yang di posisi arek ya. Ini kan kecepatan awal benda itu kan 0, yaitu V0x yang di sini ya. Ini kan membentuk sudut theta. Kursor laptopnya bisa kelihatan ya di situ. Bisa kelihatan nggak? Nah, ya ya. Untuk A ya, posisi A dulu ya. Posisi A ini kan kecepatan kan awal masih V0 ya, yang dimana V0x itu berhubung ini membentuk sudut theta ya, yang ini yang di kursor membentuk sudut theta, maka untuk rumusnya V0 cos theta ya. Untuk A yang V0x ini loh, yang arah ke bawah, yang arah menyamping ya. Lalu kalau untuk V0y-nya yang tinggi ya, yang ke atas ya, yang arah ke atas itu V0 sin theta ya. Perbedaannya kalau yang kita mencari jarak V0x ini V0 cos theta, kalau mencari V0y V0 sin theta. Paham dari sini ya? Nanti kalau yang belum mengerti nanti tanyakan ya, nanti saya share PPT-nya ya. Kalau yang belum jelas kalian pelajari. Ini tadi ada kesalahan teknis, maaf. Nah, lalu untuk yang di posisi B ya, yang B ini ya, sumbu X ya merupakan GLBB yang ini kan B lurusnya ini di sini ya, merupakan GLBB diperlambat ya, karena melawan gravitasi makanya diperlambat ya. Lalu untuk V0x-nya yang di sini ya, yang di bawahnya B ini kan sama V0 cos theta ya. Nah, kalau mencari V0x-nya kan sama dengan yang di posisi awal tadi V0. Nah, perbedaannya kalau di sini kan mempunyai tinggi kan di sini. V0y ini loh ya. Nah, dimana untuk mencari V0y itu adalah VT ya. Untuk mencari tinggi VT, V0 min GT ya, yang dimana VT itu adalah VY ya, dan V0Y adalah V0Y-nya adalah G. V-nya adalah V0 sin theta ya min GT. Lalu untuk mencari hanya gimana? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Untuk mencari hanya yang jaraknya antara A sampai titik sini loh, Rek. Kan ada H, kan ada jarak itu kan. Nah, kita memakai rumus V0Y. Nanti untuk rumusnya, untuk ini kalian tulis ya, Rek ya. Ini penting soalnya, ini konsep V0Y kali T dikurangi setengah GT kuadrat yang di posisi B ya.
Lalu untuk yang posisi C, ya, yang posisi C ini kan sama dengan 0, ya. Y ini sudah sama dengan 0, yang dimana V0Y, ya, V0Y min GT, yang dimana V0 tadi itu kan V0 sin theta min GT, ya. Nanti dari GT ya sama dengan kan V0 sin ini. Nah, ini ya nanti ya untuk rumusnya ya. Di situ kelihatan itu rumusnya. Posisi A, B, C, D, E. Bisa kelihatan di situ, Rek. Kelihatan, Pak. Nah, lalu nah ini nanti rumusnya kalian tulis, Rek, ya. Ini penting ini, ya. Maaf, ada pesan teknis soalnya. Nah, lanjut lagi ya. Nah, untuk posisi D, yang posisi ini ya, yang posisi ini hampir sama dengan yang posisi B. Lalu ada pertanyaan tuh, lah perbedaannya di mana, Pak? Nah, ini ya. Kalau untuk yang di posisi B, ya, ini kan melawan gravitasi, arahnya kan naik, ya. Setelah dari C sini, ini kan V-nya kan ketinggiannya kan sudah maksimum, ya. Lalu saat bola ini menuju ke D, ya, yang ke D ini berhubung ini apa ya, maksudnya tidak melawan gravitasi, ini di sini yang di ini plus, ya. Kalau yang di sini kan min GT tadi, ingat nggak yang ini nih? Nah, ini perbedaannya. Ini ya. Nah, yang saya blok ini ya, ada nggak di situ? Nah, ini kan final Y min kan, kalau berhubung tadi itu kan melawan gravitasi, ya. Itu min, yang di posisi D perbedaannya cuma di plus, ya. Hampir sama, cuma beda di pengurangan dan penambahan tenaga. Paham dari sini ya? Nah, lalu untuk hanya ya di sini D-nya untuk yang D hanya ini kan sudah turun dari yang C sini, ya kan? Sudah turun. Yang dimana hanya itu V0, ya, ini V0Y kali T, ya, plus setengah GT kuadrat, ya. Di sini ya. Lalu lanjut kalau untuk yang E ya. Kalau untuk yang E ya, ini sama dengan yang posisi awal. Posisi akhir sama dengan posisi awal. Ya. Nih. Posisi A ya. Ini sama dengan posisi akhir. Ya. Nah, posisi awal yang di A ini sama dengan posisi yang di E. Ya. Kalian dari sini paham ya?
Halo? Halo? Rek? Nah, lanjut ya, Rek, ya. Lanjut untuk penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini contohnya untuk gerakan parabola dalam kehidupan sehari-hari ya. Tembakan pemain bola basket ini ya. Yang menembak ya dari sini kan menggunakan sudut theta ini. Lalu dilempar menuju ke ring ya. Ring bola ini. Lalu untuk yang kedua, nah Tunuska ini canteng yang di TNI itu ya, menggunakan, nah untuk menembak ke arah musuh ini, si tank tersebut ini menggunakan sistem dari gerak parabola ya. Ini lalu untuk yang ketiga, nah ini yang seperti gambar di uang berapa yang dulu, uang 1000 ya, lompat batu ala pemuda Nias ini ya, yang dimana dia juga mempunyai yang menggunakan gerak parabola untuk melakukan lompatan batu tersebut. Untuk contoh soal bisa dilihat di situ ya. Nah, sebuah peluru ya ditembakkan dari moncong sebuah meriam ini ya dengan kelajuan 50 meter per sekon ya, arah mendatar dari atas. Nah, arah mendatar dari atas bukit jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 ya, dan ketinggian hanya ini 100 meter, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah berapa? Kita menggunakan rumus apa ini? Halo? Bisa dengar? Nah, untuk mencari waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai tanah itu memakai apa? Ada yang bisa jawab, Pak? Gila kok diam semua. Pakai rumus apa, Rek? Nah ini ya, oh segini ya guys. Halo, Rek. Halo. Halo. Suaranya berdengung nggak?
suaranya berdengar ya. Enggak, Pak. Nah, nanti untuk videonya diaktifkan semua ya. Ini Mbak Louis wajahnya mana ini, kok nggak ada Mbak Louis? Lainnya? Rek, ini tadi mohon maaf ya, ada kesalahan teknis ya. Nanti setelah ini saya share PPT-nya di grup ya. Nanti kita pelajari mana yang kurang dimengerti, bisa tanyakan ya di grup nggak apa-apa, atau di Japri nanti nggak apa-apa ya. Ini banyak yang nggak masuk. Ini berhubung ada kesalahan teknis, saya mohon maaf tenan Rek ya. Habis ini saya share PPT-nya. Untuk materinya kita akhiri sampai di sini dulu ya. Ya udah, saya akhiri. Ini nganu Rek apa? Semoga wabah cepat berlalu. Supaya cepat ya sekolah seperti biasanya. Ini masa percobaan ini kan ketiga kan sudah masuk. Nah, semoga bulan depan semua kelas 10, 11, 12 bisa masuk seperti semula Rek. Ya. Tetap itu ya, tetap peraturi 3M dan protokol kesehatan ya. Hindari kerumunan. Ya. Ya, Pak. Udah, saya akhiri sampai di sini. Saya selebihnya mohon maaf ya atas kesalahan teknis yang saya alami hari ini. Tapi ini saya share PPT-nya di grup ya. Kalau ada yang kurang jelas atau yang belum paham, belum mengerti, nanti kalian tanya ke saya ya. Saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Maaf ya. Terima kasih, Pak.